Kembali di Inspirasi Ramadan Pak Mahsin terkait dengan bulan puasa yang saat identik dengan pengendalian diri. Sejauh mana bulan Ramadan ini tentu saja bisa akhirnya menjadi momentum untuk kembali menguatkan nilai toleransi lah antar umat beragama. Ya, kalau kita kita lihat lagi tulisan Al-Ghazali tentang puasa. Puasa itu kan ada 3 tingkat. Puasanya orang awam, puasanya orang khusus, puasanya orang yang lebih khusus lagi. Yang awam ini ya hanya mencegah makan minum, hubungan seksual yang itu akan membatalkan puasa secara formal. Lalu kalau yang khusus itu yang katakanlah membatalkan atau mengurangi pahalanya puasa. Yaitu ketika orang tidak bisa menjaga penglihatan, pendengaran, lalu tangan dari melakukan hal-hal yang tidak semestinya. Nah, mungkin kita tingkatannya sampai ke situ. Jadi termasuk hati. Jadi hati kita bagaimana bisa diarahkan kepada hal-hal yang positif. Ya, maka kalau berkaitan dengan toleransi, perbuatan intoleran itu kan lebih banyak didorong oleh emosi. Kenapa? Karena munculnya dalam tindakan-tindakan yang misalnya menekan, lalu memaksa, lalu ya merusak dan seterusnya, tingkatnya berbeda-beda. Itu yang yang menunjukkan bahwa orang tidak bisa menguasai nafsu amarahnya, karena dia merasa ada sesuatu yang dilecehkan di dalam dirinya atau di dalam ajarannya, di dalam tradisinya dan seterusnya. Kita mesti melihat apa yang kelihatannya yang secara lahiriah itu buruk, belum tentu buruk. Ya, kalau misalnya kita tahu ya, mungkin contoh yang paling mudah ya, kalau obat itu, obat yang pahit itu belum tentu buruk kan. Betul. Jadi itu karena untuk menyembuhkan ini, jadi atau yang lainnya. Jadi sesuatu yang kelihatan secara lahir itu jelek belum tentu itu jelek. Maka dalam berpuasa ini karena kita diperintah atau dianjurkan untuk menguasai semua indera kita, semua pikiran kita, maka termasuk dikendalikan itu nafsu ghadabiyah atau nafsu marah itu dikendalikan supaya bukan kita yang mengikuti nafsu, tapi nafsu itu yang kita kendalikan mengikuti kemauan kita. Ghadabiyah itu perlu karena itu yang menunjukkan yang membuat kita ini bisa aktif di dalam melakukan banyak hal. Tapi kalau itu yang menjadi pengendali kita, ya lalu kita akan dibawa kepada hal-hal yang tidak positif. Bulan puasa ini menjadi sebuah momen untuk akhirnya kita latihan lah untuk mengendalikan itu tadi. Dan juga nantinya ujung-ujungnya akan akhirnya membuat kita bisa menjadi umat yang lebih toleran. Betul sekali. Soal bagaimana akhirnya menjaga keberlanjutan dari nilai-nilai yang kita sudah pelajari lah ya di bulan Ramadan, supaya memang setelah Ramadan ini keinginan kita untuk akhirnya dapat terus bertoleransi antar umat beragama bisa terus terjaga sebetulnya pasca Ramadan ini. Kalau dalam nyanyian Tombo Ati itu kan kita diingatkan itu bahwa mengobati hati itu kan ada 5 caranya. Kan ada yaitu baca Quran, lalu berzikir, lalu berkawan dengan orang-orang yang baik-baik, dan jangan memanjakan selera makan kita. Itu penting dilakukan yang seperti itu. Jadi kalau kita bisa membuat, kalau sekarang mungkin istilahnya networking atau membuat forum-forum di mana kita ketemu, saling mengingatkan, itu akan sangat bagus. Di dalam satu ayat kan dikatakan bahwa semua orang merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling mengingatkan. Jadi ini saling mengingatkan itu penting. Jadi kita perlu mungkin kalau bisa di Ramadan itu kan kita menjadi enak beribadah, enak karena banyak kawannya, kesempatannya juga banyak.
Ya. Nah itu kan bisa dibuat sebetulnya, dibuat di luar Ramadan misalnya. Kalau untuk merenung, untuk iktikaf itu diganti misalnya dengan sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh kita merenung, atau mungkin menjelang tidur kita memikirkan apa yang kita kerjakan sehari tadi, apakah saya sudah melakukan tindakan yang tidak terkendali dan seterusnya. Itu bisa dilakukan. Kalau itu bisa dilakukan setiap hari, ya nanti yang terjadi bukan Ramadan terus selesai terus baterainya menjadi makin lemah. Ya, tapi tetap saja baterainya terus, Ramadan ini menemukan peningkatan, bukan recharging. Ya, kebanyakan dari kita ini kan recharging aja. Gitu. Jadi di charge di bulan Ramadan, nanti lama-lama sampai akhir bulan Syaban nanti sudah habis baterainya, lalu di charge lagi. Tapi yang bagus bahwa Ramadan ini membuat kita tingkatnya misalnya tingkat 5, lalu tahun depan menjadi 6, terus begitu sampai akhirnya mendekati kesempurnaan di saat kita meninggalkan dunia ini. Oke, iya. Forum-forum komunikasi antar umat beragama sejauh mana ini semakin banyak intensitasnya dilakukan untuk akhirnya ya bentuknya adalah melahirkan masyarakat Indonesia yang lebih memiliki toleransi yang lebih tinggi. Ya, ada dua jalur mungkin. Ada jalur resmi, kita punya apa yang disebut dengan FKUB, Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, yang itu dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten. Itu ada yang menyelesaikan persoalan-persoalan, lalu menemukan solusi atau bagaimana mengembangkan toleransi dan seterusnya ke depan. Yang kedua adalah inisiatif masyarakat sendiri yang tidak perlu menunggu yang formal. Ya, itu caranya ada beberapa. Misalnya kita ini punya tradisi kalau Syawalan. Syawalan itu walaupun itu milik umat Islam, momen secara formal, tapi sebenarnya sekarang sudah di-share oleh orang lain. Ya, jadi kalau misalnya saya di rumah itu belum tentu yang datang ke saya untuk silaturahmi itu Muslim semua, bahkan pernah suatu kali itu yang datang pertama kali justru orang beragama lain, atau yang lainnya juga. Saya diundang untuk ceramah di dalam momen Natal misalnya begitu. Ya, itu bisa. Jadi kita perlu mengembangkan tradisi yang baik yang sebelum datangnya agama-agama sudah ada di sini, yaitu kita ini adalah bersaudara. Kita bersaudara dan itu di dalam semua suku yang ada di Indonesia sudah ada seperti itu. Ada gotong royong, ada kalau di Sunda itu ada sadulur sakasur, sumur, sadapur. Itu ada menyama braya di Bali, ada satu tungku, 3 batu di Papua. Ada Katong Basudara itu di wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Dan itu hampir di semua tempat ada. Ada. Jadi itu perlu dikembangkan. Jadi agama jangan membuat kita terpisah dari yang lain. Lalu apa yang membuat nilai-nilai tadi yang kita sudah punya sebetulnya menjadi luntur ataupun sedikit pudar sebetulnya? Ada banyak hal. Yang pertama ada kepentingan yang berbeda yang misalnya katakanlah pilkada, untuk bisa menang orang perlu mengambil hati orang mayoritas supaya dia dapat menang. Sehingga kalau perlu menindas minoritas. Ini sebetulnya bisa dibalik sebetulnya, bisa kalau dikembangkan bahwa masyarakat yang bagus itu yang mayoritasnya melindungi minoritas, minoritasnya menghormati mayoritas. Misalnya seperti itu. Walaupun kita katanya sekarang tidak boleh bicara mayoritas minoritas, tapi realitas kan ada. Jadi kita perlu seperti itu. Jadi di mana-mana yang namanya mayoritas itu tidak perlu menunjukkan bahwa dirinya itu dominan. Ya, dominan, powerful tidak perlu, ya sudah. Maksudnya lebih menekankan ini kepada bagaimana bisa melindungi orang yang sedikit jumlahnya dan mungkin aksesnya kepada pembangunan, kepada
penentuan kebijakan itu sedikit, itu mestinya diberi tempat. Ya, betul. Saatnya masyarakat sekarang menjadi lebih cerdas dan tidak hanya dikendalikan oleh apa namanya isu saja gitu ya, menjadi komoditas saja. Ya, gitu, tapi saya itu tadi itu yang pertama, yang kedua justru ada ajaran agama yang justru mengembangkan intoleran. Ini sikap intoleran ini justru dikembangkan oleh agama. Jadi ya tentu itu tentu ada di dalam agama itu kitab suci katanya itu bisa dimaknai dengan berbagai macam. Apa maksud kita? Itu bisa kita dapatkan cantilannya dari kitab suci. Ya, karena itu kita mesti membaca kitab suci juga dengan kedewasaan dan kecerdasan, kedewasaan, nurani di samping dengan kemampuan menalar. Baik. Ya, itu kalau apalagi kalau orang baca satu potong ayat, satu potong bacaan dalam kitab suci lalu mengatakan inilah yang benar, orang lain itu salah. Nah, ini seperti ini kan itu kan perlu diedukasi orang, seperti perlu dididik orang itu bahwa tidak secepat itu kita mengambil kesimpulan. Jadi ketika dunia yang kita lihat makin luas, orang itu makin toleran seharusnya. Tapi dalam kenyataannya orang yang sudah pergi kemana-mana malah jadi tambah tidak toleran itu. Baik, ya. Pak Mahsin, terima kasih atas hal yang kemudian sudah disampaikan. Semoga ini akan memberikan inspirasi untuk pemirsa di rumah. Terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama demikian.